Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zildan Muhammad Firdaus dari kelas 11-3. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata pelajaran informatika, yaitu untuk menjelaskan flowchart dan juga cara pemrograman bahasa C++. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung saya perlihatkan videonya. Nah, baik, kita langsung saja mulai materinya. Di sini yang pertama ada pengertian dari flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah-langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga membutuhkan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi dari flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama itu ada flowchart dokumen, atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari suatu bagian ke bagian lain, termasuk bagian laporan, bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses pemrograman. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program, program logik flowchart, dan flowchart program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Yang ketiga ada flowchart proses, yaitu cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Selanjutnya yang keempat yaitu flowchart system, yaitu flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kelima dan yang terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Kemudian berikutnya ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama flow. Flow direction symbol atau simbol arus atau yang biasa disebut connecting line adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain, digambarkan dengan arah panah. Kemudian selanjutnya ada on page reference, yaitu untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Di sini digambarkan dengan lingkaran. Kemudian ada off page reference, yaitu untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kemudian ada terminator, yaitu merupakan simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Dilanjut dengan proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Kemudian ada decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, ya dan tidak. Kemudian dilanjut dengan simbol input dan atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Kemudian ada manual operation, yaitu
simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dilanjut dengan simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Kemudian ada predefined process, yaitu simbol untuk melakukan pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Dilanjut dengan simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Kemudian ada simbol preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, dilanjut ada contoh dari flowchart. Yang pertama, melalui terminator. Flowchart selalu dimulai dengan simbol start yang berbentuk oval untuk menandai awal dari suatu proses atau program. Nah, di sini si simbol start ini digambarkan dengan terminator yang berbentuk oval. Kemudian dilanjut dengan proses. Setiap langkah proses digambarkan dengan kotak persegi panjang. Contohnya seperti meminta input. Dilanjut dengan decision. Digunakan apabila ada keputusan atau pertanyaan menggunakan simbol belah ketupat. Contohnya semisal apakah angka genap? Disediakan dua simbol decision, yaitu yes atau no, ya atau tidak. Dilanjut dengan yang keempat, yaitu terminator lagi. Setelah melalui percabangan, langkah selanjutnya adalah menggunakan terminator kembali sebagai penutup flowchart. Dilanjut ke kesimpulan. Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk mengabarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Flowchart memanfaatkan berbagai simbol standar, seperti persegi panjang untuk langkah proses, belah ketupat untuk keputusan, dan panah untuk menunjukkan aliran atau urutan. Secara umum, flowchart membantu untuk memvisualisasikan proses dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam analisis perancangan atau pemecahan masalah. Dengan menggunakan flowchart, seseorang dapat dengan mudah melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam sebuah prosedur, serta hubungan antar bagian dalam proses tersebut. Kesimpulannya, flowchart adalah alat yang efektif dalam menyederhanakan dan memperjelas suatu proses, meningkatkan komunikasi antar tim, serta mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakefisienan dalam suatu alur kerja. Cukup sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya akan dilanjut dengan contoh pemrograman simpel. Nah, kali ini kita akan membuat contoh pemrograman bahasa C++, yaitu mencetak bilangan genap dari 1 hingga 10. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menghapus dulu ini. Kemudian kita langsung masukkan saja include IOStream. Kemudian kita beri integer main. Dalam kurung integer i sama dengan 1, sama dengan 1, kemudian kurang dari sama dengan 10, kemudian tambah i tutup kurung. Kemudian dari sini kita beri if
kita beri adalah bilangan genap. STD titik 2.2 NL. Lalu di sini kita beri return 0. Nah, sudah begitu kita pilih language-nya untuk jadi bahasa C. Nah, jika semua sudah dilakukan dan bahasanya juga sudah diubah menjadi bahasa C++, kita langsung di run aja di sini. Maka hasilnya akan menunjukkan bilangan berapa saja, angka apa saja yang adalah angka tersebut bilangan genap. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini, maka program bisa dinyatakan berhasil. Sekian contoh pemrograman dari Zildan Muhammad Firdaus kelas 11-3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.